Market Analysis 13 Juli 2022. Lanjut ke All About Oil. Oke, ini masih tetap kami tayangkan. Jadi ada 3 poin utama yang potensi menggerakkan market, yaitu dari supply ataupun dari gangguan demand. Minyak anjlok kembali di bawah $100 per barel, bahkan sampai saat video direkam, kurang lebih kita berada di 95,50 per jam 1 siang hari ini. Ini tidak ada katalis yang jelas, tapi sentimen mengarah kepada lockdown di China dan juga kekhawatiran terkait dengan resesi. China tentunya dikenal sebagai salah satu negara konsumen minyak terbesar di dunia, sehingga lockdown berpotensi menghambat aktivitas ekonomi dan juga perjalanan, sehingga mengganggu demand terhadap minyak tersebut. Nah, sementara untuk kekhawatiran resesi sendiri juga berpotensi mengganggu terhadap demand atau permintaan karena daya beli konsumen kecenderungannya mengalami penurunan saat resesi terjadi. Kemudian kalau misalkan kita bicara tentang Shanghai yang melaporkan kasus baru COVID tertinggi ataupun lebih tinggi dari hari sebelumnya, tidak ada kasus di luar karantina, ada 50 tanpa gejala dan 5 dengan gejala. Komite lingkungan setempat bahkan sudah memberitahu kepada penduduk untuk menyimpan makanan dan juga obat-obatan selama 14 hari ke depan. Ya, ini ditenggarai atau disinyalkan sebagai potensi lockdown selama 2 minggu ke depan. Jadi inilah yang membuat kenapa Hang Seng kembali anjlok, lalu kemudian kalau kita perhatikan, ya crude oil juga sempat menurun sampai level 93,94 walaupun sudah berhasil bangkit ke 96. Dan keadaan akan lebih buruk jika memang lockdown diberlakukan sangat ketat dan hal tersebut akan kembali mempengaruhi permintaan minyak, dan itulah yang kemarin di live streaming atau bahkan di video Gold Outlook kemarin kita sempat sampaikan bahwasanya ada potensi juga crude oil bisa mencapai level 88 atau 85 kalau memang lockdown ini berlanjut dan juga terkait dengan kekhawatiran resesi. Lalu kemudian dari Inggris, syarat dari Gubernur BOE Andrew Bailey yang mengatakan bahwa BOE sebetulnya masih tetap membuka opsi untuk kenaikan selain 25 basis point. Ini ditangkap oleh market sebagai sinyal positif bahwasannya BOE bisa saja agresif seperti yang dilakukan oleh Federal Reserve. Tapi ada catatan penting yang disampaikan oleh Bailey, yaitu hal tersebut baru akan dilakukan kalau memang ternyata ada bukti inflasi bersifat persisten. Nah, pertemuan berikutnya dari BOE sendiri adalah di bulan Agustus, dan sementara suku bunga acuan berada di 1,25%. Kemudian semua fokus inflasi Amerika dan Fed diperkirakan tetap tidak goyah tentang suku bunga. Oke, ekspektasinya 8,8% dengan previous di angka 8,6% basis tahunan atau year to year. Lalu kemudian inflasi inti diharapkan naik moderat 5,7% setelah sebelumnya naik cukup fantastis di angka 6%. Dan kita tinggal lihat saja apakah posisinya akan menggoyahkan pendirian Fed apa tidak. Yang jelas, kalau berkaca kepada harga energi di Amerika sebulan terakhir sudah mulai penurunan. Apakah ini pertanda bahwa inflasi sudah memuncak? Well, itu yang setidaknya diharapkan oleh market. Kalau memang ternyata data inflasi tersebut masih tinggi, maka sesuai dengan apa yang disampaikan dalam 2 kali pertemuan terakhir, terutama dengan penegasan bahwa Fed bisa saja menaikkan suku bunga 75 basis point. Tapi kalau misalkan inflasinya tetap atau mendingin atau kurang lebih turun, maka Fed berpotensi naikkan suku bunga hanya 50 basis point. So, intinya adalah inflasi di berapapun Fed akan tetap menaikkan suku bunga. Hanya saja perdebatan terbuka nantinya adalah antara 50 versus 75 basis point di pertemuan 27 Juli mendatang. Kaitannya dengan data tersebut, kita bikin skenario seperti demikian. Inflasi untuk tahunan dengan ekspektasi 8,8%, previous 8,6%. Kalau ternyata aktual lebih tinggi daripada ekspektasi, maka good for dollar, artinya strong dollar, yang berarti emas, pound sterling, dan juga other currency akan berpotensi mengalami penurunan ataupun tekanan. Termasuk salah satunya adalah indeks saham. Kemudian kalau misalkan aktual lebih kecil dari ekspektasi, maka bad for dollar, kemungkinan dolar melemah, maka itulah kesempatan untuk rebound semua market yang sudah tertekan dalam 1 minggu terakhir. Data yang kuat akan membuat Fed tetap yakin dalam jalur pengetatan moneter yang agresif karena solidnya data ekonomi dengan ditunjukkan kepada data non-farm payroll di hari Jumat kemarin yang cukup tinggi. Nah, tapi melemahnya data tentunya akan membuat Fed sedikit mengendurkan kelonggarannya dan juga dalam jalur kenaikan suku bunga. This ditandai dengan kemungkinan hanya 50 basis point itu saja. Technical Outlook 13 Juli 2022 langsung tertuju pada DXY Grafik Daily yang menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan tapi kemudian dihajar atau dihantam dengan
penekanan. Ya, candlestick Anda bisa lihat di sini ditutup dengan doji star atau doji candle yang kecenderungannya berimbang di sisi tengah. Oke, kalau misalkan saya bisa artikan ini sebagai high wave candle, maka seharusnya setelah kenaikan yang bertubi-tubi akan dilanjutkan dengan pola atau potensi penurunan. Ya, setidaknya itu bisa dilihat dari posisi candlenya saja. Tapi yang terpenting adalah apakah penurunan tersebut bersifat permanen atau hanya bersifat sementara, itu yang akan kita lihat dalam 1 atau 2 hari ke depan. Tentunya terkait dengan data inflasi yang akan mempengaruhi tindakan ataupun keputusan dari Fed di tanggal 27 Juli mendatang. Oke, dari sisi grafik keempatnya, memang dia sempat turun sampai tertahan di level 38,2% Fibonacci retracement. Anda bisa lihat di sini dia naik lagi dan sekarang pun masih tetap berada di bawah 0%. Artinya cenderung sideways dan saya rasa tidak akan heran, dan itu pula yang akan kita harapkan untuk market pound sterling, euro ataupun dengan emas yang sampai saat ini masih bergerak cukup stabil atau dengan low volatility. Oke, berarti kita anggap ini kalau misalkan dengan candlestick shooting star, dia akan mulai penurunan. Penurunan kemungkinan bisa tes kembali 38,2% atau bahkan lebih rendah 50%, tapi selama dia tidak tembus 61,8%, maka penurunan hanya dianggap sebagai pullback. Dengan demikian, jawaban terkait dengan grafik daily tadi sudah dijawab dengan keadaan atau keberadaan dari Fibonacci retracement di grafik H4. Di sisi lain, US Treasury Yield kembali menciptakan level terendahnya dan so far so good ya. Apa yang kita perkirakan atau yang kita baca terkait dengan ekspektasi head and shoulder di grafik daily, so far ya betul-betul dia menjelang terwujud ya. Tapi sayangnya candlestick ditutup dengan hammer. Nah, apakah ini menggagalkan bearish engulfing sebelumnya? Belum tentu. Jadi kita masih tetap akan lihat apakah dia mampu untuk menempel atau at least test area support trendline tersebut apa tidak. Di sisi lain dari grafik gold H1 yang kecenderungannya kembali confirm ya, setelah sebelumnya sempat kembali ke dalam rectangle, tapi dia kembali turun dan bahkan pagi tadi sudah berada 17.22. Yang kita harapkan adalah level 17.14 sebagai target dari pola rectangle, atau yang terdekat adalah 17.18, 17.20, karena kita bercokol atau mendekati level support historical price yang ada di 1721,40. Hal tersebut berarti low 29 September 2021. Kita masih anggap ini sebagai zona yang cukup bagus. Jadi kita akan lihat sampai saat ini running price berada 1722.90. Apakah akan break apa tidak? Kalau break berarti selamat datang new low yang kemungkinan akan tembus di bawah 1721. Tentunya kalau misalkan lihat seperti ini, historical price yang berikutnya akan berada di level 1678 ataupun 1676. Ini berkaca kepada status low dari bulan Maret yang lalu. Ya, low di tanggal 8 Maret, lalu kemudian tanggal 30 Maret, dan juga terakhir ini sempat tipis saja di tanggal 9 Agustus, ya, jadi dia sempat berada di level 17 atau 1680-an, dan kita akan melihat apakah potensi 1721 itu segera meluncur deras apa tidak. Seharusnya kalau memang ternyata ditembus, maka kita tidak mendapatkan pola pertahanan berikutnya di grafik daily. Setidaknya itu yang ditunjukkan dari grafik kita. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari grafik H4, ada hal yang cukup bagus di sini yang kemungkinan akan menahan laju penurunan lebih dulu. Ya, ini kaitannya dengan yang saya curigai sebagai falling wedge, walaupun cukup kecil dan juga terbatas dengan support area 1719. Well, of course itu berarti support yang kita inginkan karena TP kedua kita di 19,50 ya. Lalu kemudian apa yang membuat dia bisa kembali naik adalah kaitannya dengan RSI. Kalau Anda perhatikan level dari harga yang membentuk level lower low ya. Jadi kalau misalkan Anda perhatikan di sini dia semakin rendah, sementara di bagian RSI justru dia membentuk higher low ya, dan ini menandakan kondisi di mana adanya bullish divergence. Bullish divergence yang memungkinkan untuk terjadinya dorongan ke atas sehingga nantinya diharapkan tembus untuk pola divergence ataupun rally dari resisten 1732. Nah, tentunya ini adalah resisten dari pola falling wedge-nya, sehingga kalau misalkan berhasil tembus, maka ekspektasi kita adalah naik setinggi ini. Ya, saya ambil saja dari ketinggian ini, kemudian saya pindahkan, kalau misalkan ternyata tembus 1732, maka yang akan kita dapatkan adalah target kenaikan sampai zona 1755 atau 1756. Ya, saya anggap
areal 1752, 1755 saja untuk ambil rata dan kita coba lihat ke depannya kan seperti apa. Kalau ternyata dia tembus duluan ke bawah, maka yang harus Anda waspadai adalah sesuai dengan apa yang dilakukan di grafik daily. Kita masih melihat potensi penurunan lebih lanjut. Atau Anda bisa juga menggunakan Fibonacci extension seperti yang saya lakukan seperti ini. Ya, arealnya adalah Anda tarik dari titik puncak ini sampai ke bottom ya, 1732 sampai tarik lagi ke puncaknya yang ada di 1752 terakhir. Nah, ternyata kita dapatkan 61,8%-nya berada di 1703. Of course, ini akan berbeda kalau misalkan Anda menggunakan Fibonacci retracement-nya di area low terakhir 1722,90. Sampai saat ini kita belum lihat adanya penembusan dari 0%, walaupun sudah mulai menempel. Bisa saja areal-areal tersebut akan menjadi batu sandungan. Nah, tapi tentunya yang saya harapkan adalah terkait dengan data inflasi. Kalau memang ternyata datanya cukup tinggi, saya lebih berharap akan muncul lebih dulu 1703, baru nantinya dia reverse ke atas lebih tinggi atau bahkan lebih cepat. Ini sesuai dengan apa yang terjadi di saat rilis data CPI bulan lalu. Tapi kalau ternyata data CPI-nya cenderung lemah, maka kita harapkan nanti sore mungkin sudah ada tanda-tanda atau gejala mendekati resisten dan saat data dirilis lemah ternyata dia bisa break area resisten. Well, di grafik A1-nya kecenderungannya posisi dari rectangle masih tetap mendominasi. Jadi saya anggap saja target utama 1720, 18 sangat wajar dan itulah sebabnya skenario pagi tadi yang sudah sempat kami sampaikan di sini grafiknya adalah sell on rally 1732 1734. Ini berdasarkan grafik K1 yang mana dianggapnya adalah saat setelah penembusan sebelum terjadinya lanjutan penurunan dia akan retest lebih dulu resisten lalu kemudian turun. Tapi perhatikan panah yang saya berikan di situ. Areal 1718 kemungkinan akan menjadi demand sehingga kemungkinan potensinya akan mampu menahan laju penurunan tersebut. At least kalau misalkan Anda trading di pagi hari lalu kemudian sampai sore hari sudah mendapatkan profit, setidaknya Anda boleh exit lebih dulu dengan memanfaatkan kondisi dari sideways market, tapi setelah itu Anda langsung fokus ke data CPI saja di 1930. Ingat, entry setelah data CPI tersebut dirilis. Cek kembali skenario yang sudah kami berikan, termasuk catatan penting di grafik keempat yang ada di sisi kiri grafik. Kemudian kalau kita bandingkan dengan kondisi pound sterling yang sedikit mengalami rebound, sampai saat ini kenaikan sampai 1.1922, of course ini sesuai dengan harapan, walaupun sebetulnya angka yang kita inginkan adalah swing low lebih dulu ke area 1.1830-an. Ini dikarenakan area Fibonacci retracement menunjukkan 0% 1806, itulah level low kemarin. Jadi yang sebelumnya menggunakan Fibonacci retracement dari level ini, saya tarik ke terbarunya ke area ini. Jadi ini dianggapnya penurunan dan ini dianggap sebagai konsolidasi. Dengan harapan konsolidasi tersebut mampu mencapai level 1.1985. Kita lihat di grafik daily-nya yang cenderung membuat saya meyakini bahwa akan ada kenaikan adalah kaitannya dengan candlestick yang berbentuk seperti demikian. Inilah long lower shadow atau hammer ya, sampai saat ini juga tetap mendorong dan kita harapkan dia tutup dengan level yang cukup bagus di atas area high dari candle tersebut. Tapi perhatikan pula 1.1959 adalah zona 50% long black dari area candle tersebut. Dan itu berarti sebagai resisten pertama, sementara resisten keduanya adalah level high dari long black tersebut yang ada di 1.2027. Nah, ini berarti kalau perhatikan di grafik H4 lagi, level tersebut berada di 61.8% grafik H4. Artinya, Anda bisa berkesempatan untuk mempertahankan posisi buy Anda atau bahkan follow buy kalau memang ternyata berhasil tembus 61.8%. Tapi kalau misalkan tetap berada di 50% atau bahkan di bawah 61.8%, maka Anda bisa kembali switch menjadi area sell. Nah, solusinya, meskipun tadi pagi kita sempat memberikan rekomendasi untuk melakukan buy 18.30 ataupun 18.50, target maksimum adalah 19.50 dengan stop loss 17.70, tapi di sore atau di malam hari, kaitannya dengan data inflasi dari Amerika, maka Anda diperkenankan untuk melakukan sell kalau ternyata tidak tembus 61.8%. Artinya, di berapapun levelnya saat dia sudah naik 1.1950 atau 1.1980 atau bahkan 1.200, Anda bisa lakukan sell tersebut selama 61.8% tersebut tidak ditembus. Artinya pula stop loss sebaiknya ada di atas 61.8%. Lalu bagaimana kalau
kalau misalkan dia turun lebih dulu? Oke, kalau turun lebih dulu, maka skenario awal terkait dengan lakukan buy di 18.30 atau 18.50 masih tetap bisa digunakan, tapi dengan catatan stop loss-nya sebaiknya kita rubah menjadi sedikit di bawah 1.1806. Saya anggap saja 1.1780 atau 1.1790. Naik sedikit dari stop loss awal kita dengan asumsi bahwa saat dia tembus kembali 0%, itu tanda-tanda bahwa dia akan kembali lanjutkan pola penurunan. Di sisi lain, untuk crude oil sendiri, pola double atau head and shoulder kemarin yang kita temukan di grafik 4 ternyata genap mencapai puncaknya ataupun mencapai target utamanya. Oke, berarti head and shoulder-nya sudah selesai, saya hapus dan fokus kini tertuju kepada level supportnya. Yang mana level tersebut adalah area yang menurut kita bisa lihat di sini potensinya adalah strong demand ya. Kita kemarin sudah ingatkan masih ada di level 92, 95, 98, itulah zona-zona support yang kita anggap sebagai zona good demand. Nah, ini gambarannya dari grafik daily. Meskipun dengan long black candle, saya rasa wajar kalau misalkan kita harapkan untuk bangkit dulu, apalagi Anda lihat di sini low 93.94 dengan mendekati level 92.90. Cukup terjal, memang sebeda $1, tapi kita anggap dekat dengan area support tersebut. Nah, artinya kalaupun dia mengalami kenaikan, Anda tinggal hitung saja long black candle ini kira-kira 50%-nya ada di mana. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini long black candle yang terjadi cukup panjang dengan area open 103.34 dan close di area 95. Berarti ada sekitar 8 poin di sana. 8 poin berarti kita anggap $4 yang berarti pula kemungkinan ada di level 98 ataupun 99. Artinya tetap berada di level yang sama dengan area-area sebelumnya. Sehingga pantulan bisa diharapkan untuk mengalami kenaikan. Nah, di grafik keempatnya, karena dia berada di area atau di zona demand, maka itulah sebabnya kenapa saya lebih memutuskan untuk tetap melakukan buy sesuai dengan skenario awal. Setiap penurunan sudah mencapai level support atau yang dicurigai sebagai demand, kita bisa menggunakan kesempatan sebagai buy, dan itulah yang terjadi sampai saat ini. Satu hal yang cukup meyakinkan adalah MA200 yang bertengger di FE 61.8%, 93.85. Itu pertanda strong support di area tersebut sehingga wajar untuk tetap mempertahankan outlook untuk buy lebih dulu meskipun kita punya ancar-ancar resisten hanya berada di 98 sampai level $100. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.